Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya menyampaikan ini saya ralat Bu Eni. Sebenarnya bukan materi yang saya kirim Jakarta kemarin, tetapi ini salah satu tagihan tugas dari program yang saya ikuti, yaitu calon guru penggerak. Salah satu tagihannya itu saya harus mengimbaskan mengenai 4 materi ini ke rekan sejawat. Nah itu ya. Kemudian kalau materi di Jakarta kemarin itu hanya video pembelajaran yang sebenarnya kita sudah lakukan, seperti bagaimana mengoperasikan Filmora, Canva dan sebagainya. Jadi itu saya kira itu nggak perlu diimbaskan karena kita sudah belajar terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saya langsung aja ke koneksi materi. Ada 4 materi ini ya. Yang pertama itu pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua peran dan nilai guru peran dan nilai guru. Yang ketiga perubahan positif melalui pendekatan inquiry apresif, dan yang terakhir itu penerapan budaya positif ya. Dari sebelumnya ya, sebelum saya ikuti program-program adanya kurikulum Merdeka Belajar ini, saya berpikir setiap ada kita melakukan lokakarya ataupun pelatihan-pelatihan ya, itu selalu dibahas mengenai pemikiran pendidikan dasar Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya bertanya kenapa sih kok pemikiran ini selalu diangkat gitu ya, ternyata pemikiran-pemikiran beliau ini adalah fondasi dasar dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini mereka kementerian memakai itu yang istilahnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kaitan dari itu, maka untuk mewujudkan Merdeka Belajar itu nanti kan berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini ada nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian setelah dia punya nilai, maka dia harus berperan seperti apa. Ada perannya, nanti kita bahas bersama ya. Kemudian selanjutnya untuk mendukung mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka harus ada perubahan positif melalui pendekatan inquiry apresif atau yang disebut IA ya. Nanti kita bahas. Dan yang terakhir itu penerapan budaya positif ya. Kita lihat yang untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya ambil itu yaitu mengenai menuntun ya. Kalau beliau katakan itu pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini yang saya kutip dari filosofi pemikiran beliau. Nah, menuntun kodrat di sini sebenarnya ada 2 kodrat ya, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kalau kodrat alam nanti berkaitan dengan apa yang ada pada diri anak, bisa sifat, karakter ya, itu. Kemudian lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah. Nah, kalau lingkungan zaman itu di mana terjadi pada saat itu. Misalkan saya saat ini metode pendidikannya beda dengan zaman saya masih SMP ya, seperti itu kodrat zaman. Nah, berkaitan dengan menuntun, maka yang bisa kita lakukan sebagai pendidik yaitu hanya mengarahkan dan memperbaiki tingkah lakunya sehingga anak ini tidak terjerumus ya. Bukan, biasanya kan kita kalau ini sering kita lakukan, saya juga seperti itu biasa lakukan. Kita sifatnya kalau membuat anak untuk lebih baik itu kadang-kadang cenderung kita untuk memaksa. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh kalau menurut kurikulum Merdeka Belajar. Jadi yang boleh adalah menuntun. Kata menuntun di sini kalau ibaratnya tak ubahnya seperti anak yang baru belajar jalan, gitu kan? Anak yang baru belajar jalan itu dia itu akan jalan kemana saja sesuka dia. Gitu. Nah, tergantung siapa yang nuntun. Kalau yang nuntun tidak memperhatikan, bisa jadi dia akan masuk got. Gitu. Jadi peran penuntunnya itu, ya orang yang ada di sekitarnya itu sangat berperan untuk mengarahkan anak ini agar tidak celaka. Jadi kita tidak bisa merubah, tetapi hanya bisa mengarahkan. Nah, dari pemikiran inilah maka pendidikan kita saat ini yaitu yang tadi saya sudah sebutkan mengenai kurikulum Merdeka Belajar, di mana
Tujuan pendidikan itu berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Mungkin yang dari mahasiswa mungkin sudah mengenal ya, profil pelajar Pancasila ada nama spesifik ya. Saya tidak bahas itu. Saya hanya bagaimana cara mewujudkannya ya. Nah, kaitan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, maka tadi yang saya sebutkan bahwa harus ada nilai yang ada pada guru, pada diri guru itu harus ya, harus ada nilai-nilai itu. Nah, apa nilai-nilai itu? Nah, ininya. Jadi nilai yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ada yang namanya mandiri. Yang pertama itu mandiri. Mandiri itu berkaitan dengan kalau didefinisikan secara umum itu usaha senantiasa berusaha untuk belajar sepanjang hayat. Jadi seorang guru itu kalau itu ada di mahasiswa, kita sebagai guru itu jangan pikir bahwa kita cukup nggak belajar lagi, tidak ya. Tetap akan selalu belajar dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kurikulum. Mandiri juga ini kaitannya juga dengan proses belajar di kelas, itu yang utama ya. Baik dalam penyediaan konten, proses maupun produk ya. Kalau konten itu berkaitan dengan sumber belajar, materi. Nah, itu harus kita berusaha mandiri, jangan mengharap misalkan tunggu aja nanti dari kementerian juga dikasih. Nah, kalau hanya kita berharap seperti itu bukan mandiri. Dan akhirnya ujung-ujungnya nanti murid yang akan terdampak ya. Jadi berusaha untuk kita selalu berusaha semaksimal mungkin, karena akses untuk memperoleh sumber-sumber belajar atau materi belajar itu sangat luas ya. Kemudian pelatihan juga sama. Jadi kalau pelatihan jangan berharap tunggu diundang dulu gitu ya. Kalau yang sudah diikuti BNI itu di mana? Di aplikasi Merdeka Mengajar sudah ada ya itu ya. Untuk mengikuti pelatihan secara mandiri sudah tersedia. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang kedua itu reflektif. Reflektif ini selalu dijadikan pengalaman ya, pengalaman pembelajaran yang terjadi atau yang dilakukan atau yang sudah dilakukan gitu. Kalau di proses pembelajaran itu ya biasanya saya lakukan itu setelah proses pembelajaran itu saya itu bisa langsung tanya jawab dengan beberapa siswa itu mungkin mengenai bagaimana menurut kamu belajar hari ini, atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, apa pendapat kamu atau apa yang kamu dapat setelah pembelajaran ini. Itu saya lakukan ketika terakhir ya, atau setelah mau mengakhiri pembelajaran di kelas. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki proses pembelajaran pada masa-masa yang akan datang. Itu kalau di kelas. Kalau di event-event, di kegiatan-kegiatan misalkan di luar kelas juga sama. Tetap harus ada evaluasi ya, atau reflektif ya. Kemudian nilai yang ketiga itu inovatif kan. Inovatif itu kalau secara umum itu senantiasa memunculkan gagasan baru yang tepat guna. Kalau inovatif, jadi dia bukan hanya sekedar memunculkan gagasan. Kalau hanya sekedar memunculkan gagasan tapi tidak tepat guna, itu bukan inovatif. Misalkan saya suruh begini, Bapak Ibu mari kita kalau hari Sabtu akhir pekan, setiap akhir pekan misalnya kita jalan-jalan gitu kan. Itu gagasan bagus gitu, tapi kan apa? Tidak tepat guna. Nah, itu bukan inovatif ya. Yang harus inovatif tentunya harus berpihak kepada murid kita ya. Nanti itu berkaitan dengan yang nilai yang terakhir ya. Kemudian kolaboratif. Nah, kolaboratif ini kerjasama, bahasa sehari-harinya itu kerjasama ya. Kalau di sekolah itu kolaboratif, kita ya tentunya sama rekan jawab pasti, kemudian sama murid juga harus, orang tua, komite maupun masyarakat sekitar. Nah, di nilai yang keempat ini saya sendiri saya mengoreksi ya, saya kelemahan di sini. Karena saya tipe orang itu yang sulit percaya sama orang. Jadi kalau kerja itu biasanya saya lakukan sendiri. Nah, itu memang saya kurang. Nah, nanti ke depan jadi koreksi bagi saya, yang mudah-mudahan saya kembangkan di nilai ini. Yang terakhir itu berpihak pada murid. Nah, jadi kalau berpihak pada murid itu
setiap keputusan yang kita ambil atau tindakan yang kita ambil tentunya hanya untuk melayani kebutuhan belajar murid. Nah itu untuk berpihak kepada murid. Nah setelah nilai-nilai ini kita tanamkan atau kita harus usahakan untuk diwujudkan ya, maka berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan, perannya itu apa gitu ya, yang harus kita lakukan setelah nilai-nilai ini ada gitu. Nah perannya yang pertama itu adalah pemimpin pembelajaran ya. Kalau pemimpin pelajaran itu bagaimana kalau di kelas itu ya kita menjadi contoh bagi murid kita. Nah kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu yang gimana bunyinya? Bahasa Jawa jadi engkarso itu apa kan? Nah itu. Nah itu saya agak sulit ungkapannya itu. Itu artinya apa Pak Tuan? Menjadi itu apa? Engkarso apa itu? Nah, saya berusaha untuk ngafal tapi sulit bahasanya, bahasa Jawa apa itu? Romo Inggil ya. Nah itu agak sulit ya. Saya bahasa enggak. Itu secara umum pengertiannya itu apa, Pak Topan ini? Kalau diartikan tuh. Kalau di depan sebagai apa? Kalau di depan sebagai pemimpin, itu. Di tengah sebagai pengayom, kalau di belakang sebagai pendorong. Pendorong, nah itu ya. Jadi ada bahasa yang secara umumnya adalah teladan gitu ya. Ya itu sebagai Nah itu peran kita sebagai pemimpin belajar yaitu bahasa umumnya adalah sebagai teladan lah, bahasa gampangnya. Teladan itu bukan hanya contoh ya, tapi dia juga memberi tingkah laku kita usahakan dapat dicontoh ya yang baik ya, dapat dicontoh oleh murid kita. Kemudian peran yang kedua itu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, saya rasa di sekolah kita sudah ada ini ya, misalkan pembentukan ketua organisasi IPM. Ini juga merupakan salah satu kepemimpinan murid. Atau kalau di proses pembelajaran itu seperti ini. Biasanya saya itu membuat kelompok-kelompok kecil untuk membahas masalah tertentu. Nah, nanti dari kelompok-kelompok itu dia akan mempertanggungjawabkan penyelesaian dari masalah yang saya beri. Nah, bagaimana nanti mereka mempresentasikan hasil diskusi dari masalah tersebut. Itu juga bisa ya mewujudkan kepemimpinan murid di proses pembelajaran. Kemudian peran selanjutnya itu mendorong kolaborasi. Ini sama juga. Jadi kalau di murid juga kita harus dorong ya kolaborasi. Misalkan diskusi tadi ya, jangan hanya satu orang yang aktif. Usahakan kita fasilitasi semua agar bisa berpartisipasi. Itu kolaborasi ya. Kemudian menggerakkan, ini sudah ada nih Bu Eni ketua. Nah jadi menggerakkan komunitas praktisi memang sudah ada. Kita sudah nggak ada masalah itu. Nah yang terakhir menjadi pelatih. Wah ini bagi saya termasuk berat kalau pelatih. Tapi memang harus ya, peran itu harus kita miliki. Tapi bukan berarti menjadi halangan bagi kita. Mari kita tetap sama-sama belajar ya. Terutama saya berusaha untuk ini yang terakhir ini lagi sedang berusaha untuk meningkatkan peran ini. Nah itu nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru atau seorang pendidik untuk mewujudkan tadi tujuan pelajaran, yaitu berpedoman pada profil pelajar Pancasila. Nah setelah ini ada dan apa yang bisa kita lakukan, maka kita bisa menggunakan pendekatan itu metode atau cara ya. Nah itu yang namanya inquiry apresiatif atau IA ya. Teman-teman juga sudah belajar itu ya, pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Nah di sini yang disarankan itu adalah dengan tahapan bagja ini. Jadi kalau inquiry apresiatif itu dia menggali kekuatan ya, menggali kekuatan yang ada di diri seseorang. Kalau di sekolah berarti ya kekuatan yang ada di sekolah, sehingga bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan ya, yang baik tadi akan lebih baik, kemudian bagaimana mencari strategi dan mempertahankan yang baik tadi, sehingga
kelemahan itu bukan lagi menjadi halangan. Kalau kita sudah mengidentifikasi, menganalisis kekuatan, akhir-akhirnya nanti kelemahan itu tidak akan menjadi halangan. Kelemahan, kekurangan, ketiadaan itu nggak akan jadi halangan lagi. Seperti itu. Nah, sementara yang direkomendasikan itu kami yang belajar di guru penggerak itu yang direkomendasikan adalah model Bagja. Bagja ini sebenarnya singkatan ya. Nanti bentuknya, kanvasnya itu nanti bentuknya pertanyaan-pertanyaan. B-nya itu adalah buat pertanyaan. A itu nanti ambil pelajaran. G-nya gali mimpi. J jabarkan rencana. Dan yang terakhir A itu atur eksekusi. Nah biasanya termasuk saya alami ya, semua udah dibuat nih dari masalah utama, pertanyaan utama udah nih sampai dijabarkan rencana, udah bagus. Tinggal yang terakhir atur eksekusi, mantep dia. Maka program atau perbaikan yang kita lakukan tidak akan pernah selesai. Di sini perlu komitmen untuk di yang A terakhir nih, atur eksekusi. Saya tampilkan ini ya tugas yang saya buat kemarin. Kanvas Bagja-nya. Nah ini ya. Jadi yang pertama itu ini kemarin yang saya presentasikan dengan fasilitator saya ini saya buat. Misalkan buat pertanyaan utamanya ini saya menemui di kelas saya itu banyak siswa yang lama sekali atau sulit untuk menyelesaikan operasi perkalian. Nah di sini saya dibuat pertanyaan utamanya itu apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang membutuhkan murid menyelesaikan operasi perkalian dengan singkat. Jadi gini, pertanyaan ini kita buat sendiri dari masalah tadi yang kita hadapi, kemudian nanti di tindakan kita cari solusinya. Jadi kita buat pertanyaan sendiri, kita selesaikan sendiri. Nah itu yang terjadi di kurikulum Merdeka Belajar. Nah kalau di tindakan saya nanti setelah saya buat pertanyaan itu, maka mungkin saya bisa mencari informasi di internet ya, atau di jurnal, atau orang yang pernah berpengalaman mengenai pembelajaran tadi, menyelesaikan operasi perkalian dengan singkat ya. Itu di bagian buat pertanyaan. Kanvasnya ini sudah disediakan dari kementerian ya. Jadi saya tinggal ini untuk istilahnya apa itu? ATM ya, istilahnya ATM. Amati, tiru dan modifikasi. Ya itu ini sudah ada kanvasnya. Nanti kalau ini tidak hanya berlaku untuk topik di kelas ya, mungkin di yang lebih luas, misalkan di sekolah, misalkan mau buat bagaimana ya lingkungan sekolah ini supaya asri misalkan, bisa juga. Nah nanti kita buat ke pertanyaan utamanya tadi, kemudian tindakannya nanti seperti apa gitu ya. Itu di bagian buat pertanyaan. Kemudian setelah buat pertanyaan maka ambil pelajaran. Ambil pelajaran nanti kayak gini. Nah ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya nanti menyangkut ke siapa orang ya. Siapa orang yang pernah mengembangkan pembelajaran tadi. Kalau saya tadi menyelesaikan operasi perkalian dengan singkat. Kemudian kita juga mengatur cara bagaimana mengembangkannya dan seterusnya. Nah di tindakannya nanti mencari profil ya, mencari profil orang atau tokoh yang sudah berhasil melakukan operasi perkalian tersebut. Kemudian yang kedua itu bisa mencatat ya, bagaimana dia mengatur atau tahapan beliau itu untuk proses pembelajaran dan kegiatannya. Saya rasa ini bagus sekali kalau kita terapkan di segala masalah ya, baik di proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah secara luas, bahkan di event-event juga bisa ya, bisa kita gunakan tahapan-tahapan ini. Sebenarnya tujuannya ini untuk ini, apa yang masalah yang kita dapatkan tadi bisa tepat sasaran kita selesaikan dengan alur-alur tersebut ya, alur tahapan Bagja. Nah ini saya sedikit keyakinan kelas saya tambahkan. Nah, saya garis bawahi yang di sini ya, keyakinan kelas itu bisa terdiri dari nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam peraturan kelas. Tapi ingat yang telah disepakati bersama.
tentunya ketika kita membuat peraturan-peraturan, maka harus disepakati bersama untuk warga Sora semuanya. Kalau semuanya sudah setuju, tidak ada masalah, maka boleh ketika ada yang melanggar itu nanti ada sanksinya apa, kan ketika peraturan itu ada sanksinya. Itu boleh ya, penerapan sanksi juga boleh. Tapi ingat, harus yang telah disepakati bersama. Mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, maka kebutuhan-kebutuhan dasar individu seseorang itu harus kita tahu juga ya. Misalkan kebutuhan bertahan hidup, ini kadang terjadi begini, ketika kita pagi-pagi nih, jam saya matematika, saya masuk, saya menemui anak itu sudah tidur gitu. Nah itu tidak boleh, saya bisa langsung menghardik atau langsung membangunkan dia, tidak ya. Tapi kita harus menganalisis dulu ya. Mungkin si anak ini kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi, misalkan dia belum sarapan. Nah seperti itu ya. Jadi kaitan-kaitan yang harus kita pahami. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang ini juga sama. Ada di kelas itu anak-anak yang kalau kita kasih pertanyaan ke temannya, maunya dia aja yang selalu jawab ya. Maunya dia gitu kan. Nah mungkin ini anak ini kurang kasih sayang di rumah atau mana ya, kita makanya harus tahu kebutuhan dasarnya. Kemudian kesenangan ini kaitan dengan kegembiraan. Makanya kalau berusaha di kelas itu kita buat suasana kelas itu gimana ya? Buat mereka nyaman saja, jangan kita ibaratnya mengekang ya. Nanti kalau mengekang nanti larinya ke kebebasan, kebutuhan kebebasannya nggak terpenuhi. Kemudian kalau yang penguasaan itu kaitan dengan hak milik ya, penguasaan sesuatu gitu ya. Nah poin-poin ini, penggunaan kebutuhan dasar individu ini juga harus kita tahu ya. Nah ini untuk menangani masalah kedisiplinan murid. Berikutnya nah ini menarik ini ya, yang 5 posisi kontrol ini. Nanti mungkin kita bisa mengategorikan kita masuk di kelompok mana ya dari 5 posisi kontrol ini. Nanti kita masuk di mana? Yang pertama itu penghukum. Nah, penghukum itu nanti kata-kata yang keluar dari guru itu seperti ini. Misalkan kata-kata yang keluar nanti, patuhi aturan saya, awas kamu. Nah, seperti itu. Atau kamu lagi selalu saja salah. Nah, bahasa-bahasa itu yang akan keluar dari kategori guru sebagai penghukum. Nah itu ciri dari tipe penghukum ini ya. Jadi nada suaranya itu tinggi ya. Nada suaranya tinggi itu pasti. Kemudian bahasa tubuhnya itu mata bisa melotot atau menunjuk-nunjuk gitu ya. Nah itu sebagai penghukum. Sebenarnya nggak bagus sih dari penghukum ini, memang tidak bagus. Karena efeknya ya, efek atau hasil dari teori kontrol yang pertama ini, penghukum ini, itu bisa jadi anak ini makin marah, atau bisa jadi yang kemungkinan yang terburuk dia akan dendam, punya rasa dendam sama seseorang itu. Bisa jadi dia setelah kita marah itu iya, di depan iya mengganggu, tapi setelah dia masuk kelas bisa jadi dia lebih parah, mungkin coret-coret apa atau bahkan tendang-tendang apa seperti itu. Nah itu teori penghukum ini sangat harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita masuk situ. Nah bahkan bisa jadi kalau dia sangat dendam, mungkin sakit hati sekali, itu barang-barang kita ya yang tadi negur dia itu bisa jadi rusak gitu. Misalkan motor, mungkin itu motornya Pak Guru di luar tadi, dia marah-marah saya, kasih bocor banyak. Nah seperti itu ada, bisa terjadi. Kemudian yang kedua itu dia merasa bersalah. Ini agak lembut dikit nih, merasa bersalah ini. Nah, kalau merasa bersalah itu dia agak lembut. Nanti kata-katanya itu lembut, tapi dia membuat anak itu terpojok atau merasa bersalah gitu. Atau dia merasa gagal dalam sesuatu. Atau dia merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Ini merasa bersalah. Jadi bahasanya halus. Contohnya seperti ini ya, kalimatnya itu nanti yang terucap dari kategori ini. Kayak gini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu
tahu perbuatan kamu, kayak gitu bahasanya. Nah sebenarnya ini juga kurang bagus ya. Nah nanti karena hasilnya itu murid akan merasa bersalah ya. Murid akan bersalah dan mengecewakan ibu bapak gurunya karena tidak bisa berbuat yang lebih baik gitu ya. Nah ini juga dianjurkan untuk Nah posisi ketiga itu sebagai teman. Nah sebagai teman juga sebenarnya bagus sih sebagai teman, tapi ada positif ada negatifnya. Kalau positifnya itu kita kan dapat merangkul lebih dekat ke murid kita, ke anak kita ya. Tapi yang negatifnya juga cenderung lebih besar. Misalkan gini, kalau kita terlalu dekat sama anak-anak, nanti terkadang anak itu ketika guru atau pendidik yang lain untuk memerintahkan dia, kadang-kadang dia membantah gitu. Dia nggak mau, karena apa? Ya yang tadi yang sering menolong dia itu yang diutamakan, biasanya kayak gitu. Jadi teman sebenarnya bagus, cuma ada positif ada negatifnya. Karena kalau yang sering dapat bantuan dari guru tertentu, dia akan bergantung gitu, akan bergantung kepada guru itu. Yang parahnya lagi, ketika suatu waktu guru tersebut tidak mampu untuk menolong dia atau tidak memberikan pertolongan sama dia akan berbalik gitu. Dia sudah tidak bagus karena nggak menolong saya lagi. Jadi negatifnya itu yang dia hanya berharap pertolongan dari gurunya. Itu sebenarnya yang terjadi sama sebagai teman. Cuma ya kalau waktu-waktu tertentu boleh lah ya kita terapkan untuk kategori ini sebagai teman. Nah di sini yang direkomendasikan itu untuk pemantau dan manajer. Nah itu yang direkomendasikan. Yang paling bagus itu restitusi yang di bagian manajer sama pemantau ya. Pemantau, manajer. Kalau pemantau itu kan namanya pemantau berarti ngawasi ya, mengawasi. Dia bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diawasi. Itu pemantau. Kalau pemantau nanti kalimatnya nanti ya halus ya. Dia kembali ke keyakinan kelas. Misalnya gini, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, gitu ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu di pemantau. Nah yang paling bagus di manajer. Ya manajer ini nanti, karena di manajer ini nanti kita merangkul, bukan rangkul tapi kolaborasi ya, bekerja sama anak ini untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jadi kita tidak langsung berikan solusi tidak, tapi kita bekerja sama menemukan pertanyaan-pertanyaan kita nanti itu akan menemukan solusi dari masalah si anak tersebut ya. Ini pertanyaannya nanti seperti ini. Apa kamu meyakininya? Nah, meyakininya di situ maksudnya adalah peraturan yang ada yang telah disepakati gitu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu di posisi manajer. Dan posisi ini nanti guru itu atau pendidik itu melakukannya itu biasanya dengan tulus ya, nggak ada harapan apa-apa, tidak ada. Kalau di posisi manajer itu biasanya seperti itu. Ini 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui dan kita perlakukan yang mana, kita masuk kategori mana ya. Usahakan kita pelan-pelan meningkatkan di posisi kemana ya. Kalau bisa kita di pemantau sama manajer, sehingga tidak ada lagi itu yang namanya kita darah tinggi karena marah-marah, mentah-mentah anak dan sebagainya. Ya tergantung nanti bagaimana strateginya saja, caranya bagaimana, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada namanya restitusi segitiga ya. Nah ini kalau restitusi segitiga ini, segitiga restitusi ya, ini ya tetap kolaboratif ya, itu kolaboratif untuk mencari solusi murid. Nah, bagaimana dia akan mengatasi masalahnya dan bagaimana memperlakukan orang lain. Nanti bentuknya itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menuntun ke arah yang lebih baik. Nah, tahapan dari restitusi segitiga ini nanti ada 3, itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan pertanyaannya.
saya tampilkan contohnya. Contoh segitiga itu yang naskahnya yang pernah saya buat untuk tugas. Nah ini. Nah nanti jadi itu menangani kedisiplinan anak ya seperti ini. Kalau saya mulai dari validasi tindakan yang salah, nanti pertanyaan seperti itu. Dari awal ditanya dulu. Belakang nggak bisa baca ya, kecil ya. Nah ini ya berbagai cara atau strategi ya untuk menerapkan budaya positif tadi dengan pendekatannya. Ada yang namanya posisi kontrol juga kita harus tahu. Kemudian restitusi segitiga ini adalah strategi atau cara untuk menangani kedisiplinan atau konflik pada situasi tertentu. Ini hanya contoh, nanti bisa dikembangkan ya masing-masing. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ini menyangkut dengan tugas saya ya, tugas saya yang bisa saya upload untuk bisa melanjut ke LMS berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya mohon terima kasih sebelum saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.